Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas lanjutan dari materi kita dan masih seputar persamaan trigonometri dasar. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sin X sama dengan konstanta, kemudian cos X sama dengan konstanta, dan tan X sama dengan konstanta. Baik, yang pertama yang akan kita bahas di sini dulu adalah sin X sama dengan konstanta. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk sin X sama dengan konstanta, dan di sini yang akan Ibu jelaskan adalah kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, sekarang diperhatikan, misalkan contoh soal yang Ibu ambil adalah sin X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, maka fokus kita adalah perhatikan soal kita, bahwa soal kita adalah sin X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, di mana X yang diminta pada soal ini adalah X berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, untuk itu, maka fokus kita adalah berapakah sin yang menghasilkan 1/2 akar 2. Artinya apa? Yang pertama dulu kita periksa adalah sin berapakah yang menghasilkan 1/2 akar 2. Nah, karena di sini fokusnya adalah 1/2 akar 2, maka berarti kita akan cek dulu sin berapa yang menghasilkan 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 di sini berarti fokus kita dia berada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Kenapa? Karena sin positif hanya berada di kuadran pertama dan di kuadran yang kedua. Nah, sekarang kita cek di kuadran pertama. Di kuadran pertama, penghasil 1/2 akar 2 itu adalah 45 derajat. Jadi penghasil sin yang menghasilkan 1/2 akar 2 adalah sin 45 derajat. Berarti pada kuadran yang kedua, jadi ini adalah kuadran yang kedua, berarti di kuadran yang kedua yang menghasilkan, jadi ini adalah ketiga, kemudian keempat. Nah, di kuadran yang kedua yang menghasilkan 45 derajat berarti 180 dikurang 45. Nah, berarti 180 dikurang 45 derajat berarti sama dengan 135 derajat. Nah, berarti yang akan menghasilkan 1/2 akar 2 adalah 135 derajat dan 45 derajat. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, maka sin X itu nilainya sama dengan sin 45 derajat. Nah, berarti X-nya sama dengan 45 derajat, penghasil 1/2 akar 2. Jadi menghasilkan 1/2 akar 2. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sin X sama dengan sin 135 derajat. Berarti nilai X sama dengan 135 derajat. Nah, oleh karena pada soal yang diminta oleh soal adalah himpunan penyelesaian ketika sin X sama dengan 1/2 akar 2, di mana X berada di antara 0 dan 360 derajat, maka berarti himpunan penyelesaian untuk soal ini, jadi untuk soal sin X sama dengan 1/2 akar 2, itu himpunan penyelesaiannya sama dengan 45 derajat dan 135 derajat. Baik, silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi untuk contoh soal ini, untuk sin X sama dengan K, Ibu mengambil contoh soal sin X sama dengan 1/2 akar 2, di mana X berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Yang pertama dulu kita periksa adalah pembuat 1/2 akar 2. Nah, yang menghasilkan sin sama dengan 1/2 akar 2 adalah kita periksa di kuadran pertama. Yang menghasilkan positif itu hanya ada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Berarti yang kita periksa adalah kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, lihat, di kuadran pertama yang menghasilkan 1/2 akar 2 adalah sin 45.
Kemudian di kuadran kedua berarti 180 dikurang 45 berarti 135. Nah, sehingga nilai sin X itu sama dengan sin 45 derajat, berarti X sama dengan 45 derajat. Kemudian yang satunya adalah X sama dengan 135 derajat. Lalu kita periksa apakah 45 dan 135 ini masuk pada interval 0 sampai 360. Oh, ternyata masuk. Nah, sehingga himpunan penyelesaian pada soal ini adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, ini adalah contoh soal kita yang pertama, dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada contoh soal kita yang kedua. Baik, anak-anakku sekalian, jadi sekarang kita akan lanjutkan pada contoh soal kita yang kedua. Dan contoh soal kita yang kedua adalah Ibu ambil dari soal kita, dan soal kita itu adalah sin X ditambah 30 derajat itu sama dengan negatif 1. Jadi sin X sama dengan sin X tambah 30 derajat sama dengan negatif 1, di mana X ini berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang perlu kita lakukan di awal dulu adalah bahwa soal kita adalah sin X tambah 30 derajat. Maka untuk interval dari 0 sampai 360, di mana posisi X berada, maka semua ini Ibu tambahkan dulu dengan 30 derajat. Karena di sini pada soal adalah X tambah 30. Sehingga di sini berubah menjadi X tambah 30, kemudian 360 ditambahkan 30 menjadi 390 derajat. Kemudian selanjutnya 0 ditambah 30 derajat berarti 30 derajat. Jadi interval kita berubah, semua kita tambahkan 30 dulu. Jadi sekarang X tambah 30 itu berada di antara 390 dan 30 derajat. Nah, selanjutnya pada soal yang diinginkan oleh soal adalah bahwa nilai sin X tambah 30 itu hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, sebelum kita jawab soalnya, maka sebelumnya dulu kita periksa lagi kondisi dan posisi di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Penghasil negatif 1. Kita harus temukan dulu yang menghasilkan sin yang menghasilkan negatif 1. Oh, ternyata sin yang menghasilkan negatif itu adanya hanya di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Jadi, yang menghasilkan sin negatif itu ada di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Jadi, dia tidak negatif 1 tidak terjadi pada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Tapi kuadran pertama bisa menjadi rujukan. Kenapa bisa menjadi rujukan? Nah, perlu kita ketahui bahwa di kuadran pertama yang menghasilkan positif 1 adalah sin 90. Jadi sin 90 menghasilkan positif 1 di kuadran pertama. Berarti yang menghasilkan negatif 1 di kuadran ketiga adalah 180 ditambah 90. Berarti 180 ditambahkan dengan 90 berarti sama dengan 270. Jadi seperti itu. Jadi berarti yang menghasilkan sin yang menghasilkan negatif 1 adalah sin 270. Nah, kita cek di kuadran keempat. Di kuadran keempat adalah yang menghasilkan negatif 1 berarti 360 dikurang juga dengan 90 derajat. Nah, berarti 360 dikurang dengan 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Artinya apa? Berarti untuk soal ini, di mana sin X ditambah 30 derajat, yang menghasilkan negatif 1 adalah sin 270 derajat. Sehingga kita ambil soalnya, sin X ditambah 30 derajat itu sama dengan sin 270 derajat. Jadi seperti itu. Kemudian X ditambah 30 derajat itu sama dengan 270. Lalu kemudian X-nya sama dengan 270 dikurang 30 derajat, berarti nilai pembuat X-nya adalah 240 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaian
pada soal kita ini adalah 240 derajat. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi silahkan diperhatikan baik-baik, disimak dengan baik bahwa soal kita adalah sin X tambah 30 derajat sama dengan negatif 1, di mana X-nya ini berada di antara 0 derajat dan 360 derajat. Oleh karena pada soal X tambah 30, maka untuk memudahkan kita adalah semua interval ini ditambahkan 30, sehingga menjadi X tambah 30 itu berada di antara 30 derajat dan 390 derajat. Nah, selanjutnya kemudian kita periksa yang menghasilkan sin yang menghasilkan sama dengan negatif 1 itu ada di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Karena dia di kuadran ketiga berarti 180 tambah 90 sama dengan 270. Kemudian di kuadran keempat 360 dikurang 90 juga sama dengan 270. Karena 270 ini memang berada di antara kuadran ketiga dan keempat. Lalu kemudian kita selesaikan soalnya. Perhatikan, kita selesaikan. X tambah 30, jadi sin X tambah 30 sama dengan sin 270. Kemudian nilai X itu sama dengan 240. Sehingga himpunan penyelesaian pada soal ini untuk sin X tambah 30 derajat sama dengan negatif 1 adalah 240 derajat. Jadi ini adalah bentuk dari contoh soal yang kedua kita untuk pembahasan kita sin X sama dengan konstanta. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah contoh soal yang kedua untuk sin X sama dengan K. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada contoh soal berikutnya, dan contoh soal berikutnya akan kita bahas adalah tentang cos X sama dengan K. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke cos X sama dengan. Oke, anak-anakku sekalian, baik, kita akan lanjutkan materi kita, dan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang cos X sama dengan K. Dan soal yang kita akan selesaikan untuk contoh soal semacam cos X sama dengan K adalah jadi cos X dikurang 45 derajat itu sama dengan negatif 1/2, di mana X ini berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kurang lebihnya penyelesaian soal ini masih sama dengan tadi tentang sin X sama dengan K. Maksudnya apa? Kita perhatikan di soal di sini adalah X dikurang 45 derajat. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah pertama dulu yang harus kita lakukan adalah intervalnya kita ubah menjadi X dikurang 45 derajat, 360 juga dikurang 45 derajat, berarti sama dengan 315 derajat. Kemudian 0 dikurang 45 derajat berarti negatif 45 derajat. Sehingga kondisi intervalnya X ini dia berkurang masing-masing 45 derajat dari interval sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan soal kita. Nah, di soal kita adalah cos yang menghasilkan negatif 1/2. Jadi fokus kita adalah cos yang menghasilkan negatif 1/2. Artinya apa? Berarti cos negatif. Nah, kita periksa kembali lagi di kuadran pertama, di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sin positif, artinya berarti cos negatif di kuadran kedua. Kemudian di kuadran ketiga hanya tangens positif, berarti cos juga negatif di kuadran ketiga, dan di kuadran keempat cos positif. Berarti pada soal ini yang menghasilkan negatif 1/2 itu ada pada kuadran kedua dan kuadran ketiga. Di kuadran kedua, perhatikan fokus kita di kuadran kedua itu adalah 180 kurang, kemudian di kuadran ketiga 180 tambah. Nah, sekarang diperhatikan. Untuk yang menghasilkan cos 1/2, cos yang menghasilkan 1/2 di kuadran pertama itu sama dengan cos 60. Jadi cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, berarti untuk di kuadran kedua berarti 180 dikurang 60, dan di kuadran ketiga 180 ditambahkan 60.
Nah, 180 dikurang 60 berarti ini hasilnya sama dengan 120 di kuadran kedua. Kemudian di kuadran ketiga 180 ditambah 60 berarti ini menghasilkan 240 di kuadran ketiga. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkan pada soal. Nah, di soal diperhatikan, di soal itu adalah cos X dikurang 45 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Berarti cos X dikurang 45 derajat itu sama dengan 120 derajat, atau maaf, jadi ini sama dengan cos 120 derajat. Berarti X dikurang 45 derajat ini sama dengan 120 derajat. Berarti X sama dengan 120 ditambahkan 45 derajat. Jadi kedua-dua sama-sama ditambahkan 45 derajat sehingga diperoleh X sama dengan 165 derajat. Ini untuk cos 120. Nah, selanjutnya yang berikutnya. Yang berikutnya untuk cos X dikurang 45 derajat sama dengan cos 240. Jadi sama dengan cos 240. Nah, berarti di sini hasilnya sama dengan X dikurang 45 itu sama dengan 240. Berarti X sama dengan 240. Kedua-dua sama-sama ditambahkan 45 derajat. Sehingga hasilnya sama dengan 285 derajat. Nah, sehingga pembuat X-nya di sini untuk soal cos X sama dengan cos X dikurang 45 derajat sama dengan negatif 1/2 itu adalah 165 derajat dan 285 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah 165 dan 285 derajat. Jadi seperti itu. Jadi silahkan kalian perhatikan baik-baik contoh soal kita. Untuk cos X ini sama dengan K, kita ambil contoh soal di atas, yaitu cos X dikurang 45 sama dengan negatif 1/2. Lalu kemudian kita menemukan himpunan penyelesaiannya, yaitu 165 derajat sama dengan 285 derajat. Jadi boleh silahkan kalian catat. Kemudian bisa juga ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran kalian di rumah untuk menyelesaikan soal-soal kita yang berkenaan dengan persamaan trigonometri dasar bentuk cos X sama dengan K. Dan kemudian boleh juga kalian tanyakan. Ingat, jika kalian ingin bertanya, silahkan ditanyakan di grup kita atau di classroom kita supaya temannya yang lain juga bisa melihat dan membaca pertanyaan kalian. Mohon untuk tidak menggunakan chat pribadi, karena ketika kalian menggunakan chat pribadi itu teman kalian tidak tahu tentang pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Dan contoh soal kita itu adalah, kita akan bahas pembahasan yang berikutnya tentang tangens X sama dengan K. Oke, baik anak-anakku sekalian, jadi sekarang kita akan lanjutkan materi kita, dan yang kita bahas sekarang adalah tentang tan X sama dengan K. Jadi tangens X sama dengan K, dan kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Perhatikan contoh soal kita yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah tangens X dikurang 40 derajat itu sama dengan negatif 1, di mana X berada di antara 360 derajat dan berada di antara 0 derajat. Nah, sekarang soal kita adalah tangens X dikurang 40 derajat itu sama dengan negatif 1. Kemudian X berada di antara 0 dan 360. Kita ubah dulu intervalnya kembali. Sama seperti tadi, sin X dan cos X. Jadi kita ubah menjadi X dikurang 40. 360 dikurang 40 berarti menjadi 320. Kemudian 0 dikurang 40 berarti negatif 40 derajat. Nah, sekarang target kita pada soal adalah tangens berapa pembuat sama dengan negatif 1.
Nah, sekarang lihat dan perhatikan dulu bahwa fokus kita adalah tanggas penghasil negatif 1. Nah, yang menghasilkan negatif 1, maksudnya apa di sini adalah kita cek dulu di posisi mana pada kuadran. Jadi pada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat tanggas negatif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tanggas itu positif ada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Berarti tanggas negatif pada kuadran kedua, jadi negatif pada kuadran kedua dan kuadran keempat. Nah, selanjutnya tanggas yang menghasilkan 1 itu pada kuadran pertama itu sama dengan 45 derajat. Berarti pada kuadran kedua yang menghasilkan negatif 1 adalah 180 dikurang 45. Kemudian di kuadran keempat 360 dikurang 45 derajat. Nah, sekarang di kuadran kedua dulu. Di kuadran kedua 180 dikurang 45 berarti sama dengan 135 derajat. Kemudian di kuadran keempat 360 dikurang 45 derajat berarti sama dengan 315 derajat. Nah, selanjutnya kita masukkan pada soal kita. Soal kita adalah tanggas X dikurang 40 sama dengan negatif 1, berarti tanggas X dikurang 40 derajat itu sama dengan tanggas 135 dulu ya. Kemudian X dikurang 40 sama dengan 135. X sama dengan 135, kedua ruas sama-sama ditambahkan 40. Berarti nilai X sama dengan 175. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi yang satunya lagi. Untuk tanggas pembuat negatif 1 itu adalah 315 derajat. Ini sama dengan tanggas 315 derajat, berarti X dikurang 40 sama dengan 315. Kemudian selanjutnya kedua ruas sama-sama ditambahkan 40, berarti X sama dengan 315 ditambah 40, hasilnya X sama dengan 355. Nah, sekarang kita cek. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah kita harus mengecek intervalnya. Nah, interval kita adalah di antara negatif 40 dan 320. Cek, 355 dia tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia tidak berada pada interval dari negatif 40 sampai 320. Nah, selanjutnya kita cek X sama dengan 175. X sama dengan 175 ini memenuhi. Ini memenuhi kenapa? Karena dia berada pada interval yang ditentukan. Nah, sehingga himpunan penyelesaian untuk soal kita di mana tanggas X dikurang 40 derajat itu sama dengan negatif 1, himpunan penyelesaiannya adalah 175 derajat. Jadi boleh silahkan kalian perhatikan baik-baik dulu untuk soal kita ini. Dan soal kita ini untuk bentuk soal untuk tanggas X sama dengan K, boleh kalian silahkan perhatikan tanggas X sama dengan K itu di mana contoh soal kita adalah tanggas X dikurang 40 sama dengan negatif 1. Dan kemudian kita menemukan penghasil negatif 1 itu adalah 315 derajat dan 135 derajat, tanggas 315 dan tanggas 135, lalu kita masukkan pada persamaan soal, dan ternyata yang memenuhi adalah 175 derajat, sementara 355 derajat ini tidak memenuhi karena dia berada di luar daripada interval yang ditentukan. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi untuk pembahasan kita berkenaan dengan persamaan trigonometri dasar bentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tang S sama dengan K, Ibu pikir cukup untuk beberapa contoh soal yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita lagi berkenaan dengan bentuk
persamaan trigonometri dasar di bentuk yang lain, dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih.